괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Aswad dengan NPM 0227241127. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam ekonomi syariah, yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia dan apa tantangan peluangnya. Materi ini diberikan oleh dosen saya, Bapak Suwito, selaku mata kuliah ekonomi syariah. Yuk, langsung saja kita mulai. Praktik perbankan syariah di Indonesia dan apa tantangan dan peluangnya. Praktik perbankan syariah di Indonesia melibatkan produk dan layanan yang berbasis prinsip syariah. Namun menghadapi tantangan seperti literasi dan inklusi yang rendah, keterbatasan produk, dan infrastruktur yang belum optimal. Peluangnya meliputi potensi pasar yang besar di Indonesia, dukungan regulasi pemerintah, perkembangan teknologi finansial syariah, serta momen krisis global yang mendorong pencarian alternatif keuangan yang stabil. Tantangan rendahnya literasi dan inklusi, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap produk syariah masih rendah, terlihat dari tingkat literasi yang jauh di bawah bank konvensional. Keterbatasan produk, variasi produk syariah masih terbatas, terutama dalam pembiayaan yang membuat bank syariah kurang kompetitif di beberapa segmen pasar. Infrastruktur belum optimal, jaringan kantor cabang syariah masih terbatas, dan infrastruktur yang mendukung seperti dalam bidang fintech syariah perlu terus dikembangkan. Keterbatasan sumber daya manusia atau SDM, ketersediaan SDM yang kompeten dan terampil di bidang keuangan syariah masih menjadi kendala. Dominasi akad tertentu terdapat. Dominasi akad murabaha atau jual beli pada segmentasi pembiayaan, sehingga perlu diverifikasi akad yang lebih beragam. Peluang potensi pasar yang besar. Indonesia memiliki populasi muslim yang sangat besar yang menjadi potensi pasar yang sangat besar bagi perbankan syariah. Dukungan pemerintah dan regulasi. Dukungan kuat dari pemerintah melalui regulasi yang kondusif seperti Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi faktor penting untuk perkembangan momen krisis global. Krisis keuangan global menjadi momentum bagi masyarakat untuk beralih ke alternatif keuangan yang dianggap stabil dan sesuai prinsip syariah. Perkembangan fintech syariah, teknologi finansial atau fintech syariah membuka cara baru untuk layanan keuangan yang lebih mudah diakses, efisien, dan terjangkau. Peningkatan minat dan kepercayaan, tren peningkatan akumulasi dana pihak ketiga, dan merger menjadi bank syariah besar menunjukkan peningkatan minat dan kepercayaan masyarakat. Pengembangan produk inovatif, peluang untuk mengembangkan produk-produk inovatif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Modern, terbuka, lebar, didukung oleh regulasi yang kondusif. Sejarah perbankan syariah. Sejarah bank syariah dimulai dari dorongan ekonomi dan praktisi muslim untuk mewujudkan sistem perbankan yang sesuai prinsip Islam dengan pelopor global seperti Pakistan dan Malaysia pada akhir 1940-an di Indonesia. Sejarahnya diawali pada tahun 1990 dengan lokakarya yang diinisial oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), diakui berdirinya Bank Syariah. Pertama, PT Bank Muamalat
Indonesia atau BNI pada tahun 1992. Perkembangan pesat kemudian didorong oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank konvensional membuka unit usaha syariah UUS dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang secara khusus mengatur perbankan syariah. Prinsip dasar perbankan syariah. Prinsip dasar bank syariah berlandaskan pada syariah Islam seperti larangan riba, bunga, maisir, spekulasi, dan gharar ketidakpastian, serta didasarkan pada akad-akad Islam seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Selain itu, prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, kemitraan, dan kemaslahatan menjadi landasan operasional. Prinsip utama larangan riba, maisir, dan gharar. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga atau riba karena aktivitas ekonomi harus adil dan bebas dari spekulasi atau maisir, serta ketidakpastian yang merugikan. Akad-akad syariah operasional. Bank syariah menggunakan akad-akad sesuai syariah Islam seperti mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dana dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan masyarakat, kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan porsi dan untuk suatu usaha. Murabahah, jual beli dengan keuntungan yang disepakati dan diinformasikan di awal transaksi. Ijarah, transaksi sewa untuk mendapatkan manfaat dari suatu barang atau jasa. Keadilan atau adil, setiap transaksi harus adil bagi semua pihak yang terlibat tanpa diskriminasi dengan membagi keuntungan dan risiko secara setara. Kemitraan, semua pihak termasuk nasabah dan bank dipandang sebagai mitra yang bekerja sama untuk mencapai keuntungan bersama, bukan hubungan kreditur-debitur semata. Transparansi atau segala aspek transaksi dan kondisi keuangan harus transparan agar nasabah dapat memahaminya. Kemaslahatan, setiap kegiatan harus mengutamakan kemaslahatan atau manfaat bagi masyarakat luas dan tidak merugikan. Prinsip kehati-hatian, bank syariah juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana sesuai dengan kaidah Islam. Tantangan regulasi perbankan syariah meliputi penyesuaian regulasi syariah dengan standar global yang kompetitif, kurangnya regulasi yang adaptif terhadap inovasi digital, serta kesulitan dalam menyelaraskan regulasi dengan prinsip syariah yang spesifik agar tidak hanya menjadi kamuflase dari regulasi konvensional. Kendala lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat yang membuat regulasi tidak sepenuhnya efektif dalam mendorong literasi keuangan syariah. Tantangan utama, kesesuaian standar syariah dan global. Regulasi perlu menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap syariat dengan kebutuhan dan kompetisi global. Tantangan ini, kendala lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat yang membuat regulasi tidak sepenuhnya efektif dalam mendorong literasi keuangan syariah. Tantangan utama, kesesuaian standar syariah dan global. Regulasi perlu menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap syariat dengan kebutuhan dan kompetisi global. Tantangan ini mencakup rekayasa keuangan dan standar akuntansi yang harus tetap relevan namun sesuai syariat. Regulasi adaptif terhadap digitalisasi, perkembangan fintech dan mobile banking menuntut regulasi yang lebih adaptif. Namun proses perizinan yang rumit bisa menghambat inovasi digital di sektor ini. Penyelarasan regulasi syariah. Perlu ada regulasi khusus yang benar-benar berbasis syariah, bukan hanya turunan dari regulasi konvensional.
Ini penting agar perbankan syariah bisa tumbuh secara independen dan tidak terdiskriminasi kurangnya pemahaman masyarakat. Rendahnya literasi masyarakat mengenai keuangan syariah menjadi tantangan tersendiri bagi regulasi. Sulit untuk menerapkan regulasi secara optimal jika masyarakat tidak memahami konsep dasar dan perbedaannya dengan sistem konvensional. Keterbatasan produk dan infrastruktur. Regulasi yang ada seringkali tidak cukup untuk mendukung pengembangan produk dan infrastruktur digital yang lebih luas dan inovatif untuk keuangan syariah. Perkembangan kapasitas SDM. Diperlukan lebih banyak sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai prinsip syariah, tetapi juga teknologi dan industri perbankan agar dapat membantu bank syariah berinovasi dan beradaptasi dengan regulasi baru. Penerapan Key Perform Indicator atau KPI syariah. Penggunaan KPI konvensional membuat perbankan syariah tampak sama dengan bank konvensional. Regulasi perlu memungkinkan penerapan KPI yang lebih sesuai dengan prinsip maqasid syariah agar bank syariah memiliki perilaku dan tujuan yang berbeda. Persaingan dengan bank konvensional. Persaingan antara bank syariah dari bank konvensional ditandai oleh beberapa tantangan bagi perbankan syariah seperti keterbatasan jaringan dan produk yang belum selengkap bank konvensional. Persepsi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perbedaan dan keunggulan syariah serta skala yang lebih kecil dibandingkan bank konvensional. Meskipun demikian, bank syariah terus berupaya meningkatkan daya saing melalui inovasi teknologi, peningkatan literasi keuangan, dan kerjasama untuk mengatasi kendala tersebut. Tantangan yang dihadapi perbankan syariah, skala dan sumber daya bank syariah terutama yang kecil, memiliki modal inti yang lebih kecil dibandingkan bank konvensional besar sehingga kurang seimbang dalam persaingan keterbatasan jaringan dan produk. Jaringan cabang bank syariah umumnya masih terbatas dan pilihan produk belum selengkap bank konvensional. Persepsi dan literasi. Masih ada persepsi bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara bank syariah dan konvensional dan tingkat literasi masyarakat tentang keuangan syariah masih perlu ditingkatkan. Sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip syariah dan sistem yang matang juga menjadi tantangan efisiensi. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, efisiensi bank syariah bisa lebih rendah dibandingkan bank konvensional, terutama karena biaya operasional yang terkait dengan prinsip syariah. Upaya untuk meningkatkan daya saing. Inovasi teknologi. Bank syariah perlu mengembangkan aplikasi mobile banking yang lebih baik dan platform pembayaran digital yang sesuai syariah untuk meningkatkan layanan berbasis digital. Produk inovatif diharapkan ada inovasi produk yang setara atau lebih baik dari produk bank konvensional. Edukasi dan literasi. Peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip syariah sangat penting untuk meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat. Kerjasama dengan fintech atau bank konvensional dapat membantu perbankan syariah dalam mempercepat pengembangan produk dan pemanfaatan teknologi baru. Peluang pasar perbankan syariah saat ini sangat besar, didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat, populasi muslim yang besar di Indonesia, dan kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap prinsip syariah. Namun, peluang ini juga dibarengi tantangan seperti literasi dan inklusi syariah yang masih rendah, skala bisnis yang belum terlalu besar, serta perlunya pemanfaatan teknologi dan inovasi produk.
Peluang pasar, potensi pasar domestik yang besar. Pasar domestik di Indonesia masih memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan, terutama dengan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik. Pertumbuhan sektor syariah lainnya, selain perbankan, sektor lain seperti pasar modal syariah dan industri keuangan non-bank atau IKNB syariah juga menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan memberikan peluang sinergi kesesuaian dengan nilai-nilai lokal dan global. Prinsip ekonomi syariah selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan keadilan. Ini memberikan peluang untuk menarik investor dan nasabah yang peduli dengan isu-isu ini, meningkatkan penerimaan masyarakat. Penerimaan positif masyarakat terhadap produk perbankan syariah terlihat lebih pertumbuhan dengan pasar yang terus meningkat. Inovasi produk perbankan syariah mencakup pengembangan produk berbasis teknologi seperti mobile banking syariah dan fintech syariah, serta inovasi produk tradisional seperti pembiayaan UMKM, produk investasi syariah, investasi syirka kontemporer, dan Izara Muntahiyah Bitamilk MBT. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan memenuhi kebutuhan gaya hidup modern yang lebih digital dan syariah sesuai tren halal lifestyle banking. Inovasi berbasis teknologi mobile banking syariah dan fintech syariah mempermudah nasabah melakukan transaksi secara mandiri dan efisien. Mencakup layanan internet banking, phone banking, dan ATM syariah, integrasi dan blockchain. Diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan layanan digital. Produk digital untuk generasi milenial dan Z memanfaatkan teknologi untuk menjangkau segmen pasar yang lebih muda yang cenderung melek digital dan kritis terhadap layanan yang tidak efisiensi. Digitalisasi produk syariah, pengembangan produk yang dapat diakses sepenuhnya secara digital untuk kemudahan dan kecepatan bertransaksi. Peran teknologi berperan penting dalam perbankan syariah dengan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Teknologi memungkinkan layanan digital yang lebih cepat dan praktis seperti mobile banking dan internet banking, memfasilitasi transaksi non-tunai dan pembayaran zakat. Selain itu, teknologi fintech syariah seperti crowdfunding dan peer-to-peer lending memperluas inklusi keuangan seperti blockchain, meningkatkan transparansi dan keamanan. Misalnya, melalui sukuk digital dan optimalisasi akad syariah, peningkatan akses dan efisiensi layanan. Aksesibilitas, nasabah dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi mobile banking tanpa perlu mengunjungi kantor cabang atau ATM. Kemudahan transaksi memungkinkan transaksi instan seperti transfer dana, pembiayaan, tagihan, dan pembelian sehingga lebih praktis dan efisien. Fintech syariah memperluas jangkauan layanan ke masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem perbankan syariah melalui platform crowdfunding dan peer-to-peer lending. Tantangan sumber daya manusia SDM perbankan syariah mencakup keterbatasan jumlah dan kualitas SDM yang memiliki kompetensi ganda di bidang syariah dan teknologi. Kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, serta tantangan adaptasi terhadap digitalisasi dan persaingan. Selain itu, internal bank juga menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, pelatihan, dan sistem kompensasi yang kurang memadai. Eksternal, keterbatasan literasi keuangan. Masyarakat masih kurang memahami prinsip dan produk keuangan syariah sehingga menghambat adopsi layanan perbankan syariah.
Persaingan dengan bank konvensional. Perbankan syariah harus bersaing untuk mendapatkan SDM berkualitas dan meyakinkan masyarakat bahwa keuangan syariah juga business friendly. Digitalisasi dan revolusi teknologi. Perkembangan pesat teknologi informasi seperti artificial intelligence, AI, dan vintage menurut SDM yang mampu menguasai keahlian ganda baik syariah maupun teknologi serta dapat beradaptasi dengan perubahan. Tantangan internal jumlah dan kualitas SDM. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang menguasai prinsip ekonomi syariah secara mendalam dan mampu berinovasi. Kompetensi ganda yaitu menguasai aspek syariah dan literasi digital. Masih menjadi tantangan keterbatasan anggaran dan pelatihan. Beberapa bank menghadapi keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan profesional SDM mereka. Manajemen kinerja. Ada tantangan dalam pengelolaan kinerja karyawan dan penerapan sistem pengajian serta insentif yang lebih transparan dan motivasi. Tingkat turnover yang tinggi. Beberapa organisasi perbankan syariah menghadapi kendala manajemen SDM berupa tingginya tingkat turnover karyawan. Dampak pada SDM. Ancaman pekerjaan optimasi dan digitalisasi berpotensi menggantikan pekerjaan rutin karyawan perbankan sehingga karyawan perlu siap menghadapi perubahan dan meningkatkan keterampilan baru. Tantangan integritas SDM. Keterlibatan SDM dalam layanan keuangan yang tidak etis atau ilegal dapat menjadi tantangan bagi perbankan syariah, terutama dalam menghadapi tren seperti pinjol dan judi online.